Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema boleh nuntut. Tapi jamaah pada bingung Ustadz Maulana, tadi kita ngapain sih nuntut? Saya nuntut Sony untuk membahagiakan Pairus. Untuk menyayangi Pairus dan anak-anaknya. Oh itu, tadi saya Aku juga... mau tuntut. Tadi saya juga minta Ustadz untuk menjawab itu semua. Makanya perbedaannya apa menuntut dan meminta gitu. Oh iya bagus. Menuntut dan meminta izin Nabi. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Ya Rabbullah lazina manimikum lazina utul ilma darajat. Mudah-mudahan kita diangkat beberapa derajat karena ilmu dan iman. Mohon maaf. Di Jumat hari ini adalah Jumat yang berkah dalam artian hari yang sangat diberkahi karena penghulunya hari. Nah pertanyaan dari pertanyaan ini muncul. Apa sih perbedaan antara menuntut? Ada enggak perbedaan antara menuntut dan meminta? Tahu enggak? Menuntut dan meminta itu ada perbedaan. Kalau menuntut adalah bentuk usaha untuk mendapatkan haknya. Hei, saya tuntut kamu. Kenapa? Karena kau sudah mengambil hak saya. Maka karena tuntutan itu muncul karena ketidakadilan. Ketidakadilan itu datang karena terbentuk kezaliman. Sedangkan meminta itu sama dengan menanti. Menanti pemberian, menanti jawaban, menanti. Ini hati-hati lah, hati-hati. Buat kita semua ada perbedaan lagi nih. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Untuk menuntut dan meminta, kalau menuntut itu mengambil hak. Ya, jadi dia sebenarnya mengambil haknya. Tapi saya sih lebih cenderung lakukan kewajiban. Sekali lagi lakukan kewajiban. Balik ke situ supaya lagi ya. tidak dituntut haknya orang. Oke. Kewajiban suami terhadap istri. Supaya istri tidak menuntut haknya. Karena kita sudah menunaikan kewajiban kita. Begitu pula sebaliknya. Suami tidak akan menuntut kepada istri jikalau istri menunaikan kewajibannya sebagai istri. Dan disinilah bentuknya harusnya ada harmonisasi kalau rumah tangga ya. Harus ada pengertian kalau antara orang tua dan anak. Dan harus ada tadi Ustaz Sam katakan sedekah. Sedekah kepada perusahaan, ya loyal sama atasan dan sebagainya. Itu penting seperti itu. Karena kenapa ya, ada kata-kata gini, saya suka kata-kata ini. Jangan meludahi sumur yang kau minum. Jangan meludahi sumur yang kau minum. Kau masih mengharap hasil dari perusahaan, sementara kau jelek-jelekkan perusahaanmu. Ya itu, mengambil hak yang untuk dimiliki, sedangkan meminta itu notabene-nya sangat berharap. Ya kalau dikasih. Ya kalau tidak. Tapi sebenarnya ngarep ya. Tapi tetap berharap. Dan yang paling penting harus dicamkan ini adalah orang-orang yang menuntut itu mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan karena untuk menyelamatkan orang. Jadi ketika dia menuntut cuma notabene menuntut jangan disamaratakan ya. Cara menuntut orang beda-beda. Kalau istri saya itu enggak pernah marah, saya juga enggak pernah marah. Cuma cara marahnya istri saya diam. Berarti kalau udah diam itu lagi marah ya. Apalagi ketahuan. Kalau nama saya terlalu panjang, berarti marah dia. Kalau manggilnya panjang. Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana, marah dia ini. Tapi kalau panggilnya singkat, Kak, oh sayang itu. Jadi itu tekniknya. Jadi masing-masing cara menuntutnya beda. Sekali lagi, masing-masing. Ada yang menuntut sampai ke pengadilan, itu bahaya. Itu sudah rusak. Ada yang menuntutnya sampai membeberkan di sosial media. Ada yang menuntutnya sampai curhat kemana-mana. Ini tidak bagus ini. Hati-hati sama saja mempermalukan. Maka orang yang menuntut itu untuk memuliakan orang. Jadi menuntutnya untuk memuliakan. Bukan untuk menghinakan. Saya tuntut Sony supaya Sony jadi mulia. Berarti Saya tuntut Sony. Muliakan istrimu. Tanggung jawab pada istri. Supaya Sony jadi mulia.
Masya Allah. Rumah tangganya jadi bagus. Itu menuntut yang bagus. Dalam notabene-nya ini ada orang tua menuntut ke anak, atasan menuntut ke bawahan, menuntut apa? Kinerjanya diperbaiki dong. Ini harus begini dong, harus begini dong, harus begini dong. Cuma kalau meminta, nauzubillah, kembali lagi. Yang namanya meminta dikhawatirkan timbul kekecewaan. Sekali lagi, kalau meminta timbul kekecewaan, tapi kalau menuntut mendapatkan kemuliaan. Baik yang dituntut maupun dia sendiri. Seperti Baik, itu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Iya, untuk iya, itu penjelasannya. perbedaannya. Itulah perbedaan menuntut dan meminta ya, sudah dijelaskan dan semoga kita menjadi lebih paham lagi jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ketika kita ini dihadapkan dengan situasi ya di mana kita memiliki hak atas sesuatu sehingga kita menuntut nih hak tersebut sedangkan orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan itu tidak memiliki apa-apa. Gimana nih dalam pandangan Islam nih? Ketika menghadapi seseorang yang sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutannya atas kewajibannya. Ustadz Syam, mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menuntut seseorang lalu ternyata yang kita tuntut ini udah nggak punya apa-apa. Ya. Untuk membayarkannya, kita ambil contoh hutang lah ya. Maka apa yang namanya yang harus kita lakukan, bagaimana solusinya? Satu, dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka kalau kita punya tuntutan lalu tidak bisa untuk dibayarkan, untuk diselesaikan, untuk diberikan hak kita, untuk dia memenuhi kewajibannya. Maka yang pertama memberikan waktu lebih. Memberikan kesempatan lebih, memberikan tempo waktu yang diperpanjang. Misal saya belum bisa bayar sekarang, ya udah deh bulan depan gak apa-apa deh. Kalau kamu belum bisa bayar sekarang, ya udah deh nanti deh. Maka tuntutan itu bisa yang namanya diperpanjang waktunya. Yang kedua, kalau memang kayaknya gak sanggup banget. Nih orang mau bekerja bertahun-tahun pun gak bisa dia bayar nih. Gak mampu dia untuk membayarkan yang namanya kewajibannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridha, maka kita anggap saja itu bersedekah. Kembali lagi di garis bawahi, anggap saja kita bersedekah, maka itu khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Maksudnya, jikalau kita mengetahui pahalanya di akhirat. Ketika kita mempunyai hak lalu ternyata tidak ditunaikan oleh orang yang harusnya berkewajiban memenuhi hak tersebut. Apalagi misalnya kita punya yang namanya hak nafkah pendidikan. Kalau tadi haknya hak hutang gitu ya, hak dibayar hutangnya. Yang kedua misalnya anak itu punya hak diberikan nafkah pendidikan agama oleh orang tuanya. Namun ternyata orang tuanya bukanlah seorang yang fokus kepada bidang agama atau mungkin tidak punya waktu untuk mempelajari itu sehingga tidak punya waktu juga untuk mengajari anak-anaknya. Maka apa yang kita harus lakukan sebagai anak? Maka tetap kita memuliakan orang tua kita, tetap kita berbakti kepada mereka. Jangan sampai mereka tidak belajar agama juga gara-gara kita. Dahulu mereka ingin ikut pengajian tapi ternyata kita merengek nangis kelaparan. Akhirnya mereka terpaksa hanya mencari nafkah untuk kita. Dahulu mungkin mereka ingin sholat tahajud tapi karena kita gak bisa ditinggal tengah malam. Maka subhanallah lebih baik kita memikirkan kewajiban kita sendiri dibandingkan kita lebih banyak memikirkan hak kita. Semakin sering kita memikirkan hak kita maka semakin sakit hati jikalau hak itu tidak dipenuhi. Namun sebagai muslim adalah yang menyelamatkan muslim lainnya. Maksudnya apa? Kalau ada orang lain yang punya kewajiban atas kita, maka kita mestinya juga mengingatkan orang tersebut. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka disebutkan saling mengingatkan, bukan hanya kita amanu, bukan hanya kita amilus salihat, tapi tawasaw bil haqq, saling mengingatkan tentang hak ya.
Jadi kalau kita punya hak, maka kita mengingatkan orang yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Menyelamatkan misalnya orang tua. Wahai ayah, saya punya hak loh untuk diingatkan kepada kebaikan. Jangan ayah diamkan saja saya ketika saya diantar oleh laki-laki lain. Misalnya anak gadis ngomong gitu. Jangan ayah biarkan saya untuk terjerumus kepada api neraka. Karena ayah wajib loh menghalangi saya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, maka tawasau bil haqq. Namun ada juga selanjutnya watawasau bis sabar, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Seseorang yang mempunyai hak lalu belum dipenuhi haknya, maka dia satu, berhak untuk meminta atau menuntut. Kalau kita dengar kata nuntut nih kayaknya negatif ya. Iya. Tapi sebenarnya nuntut itu kadang-kadang bagus, menuntut ilmu. Iya. Menuntut Ada ilmu. beberapa yang negatif, mungkin ada beberapa Iya, yang positif. artinya ya. mengingatkan yang punya kewajiban tadi. Yang kedua, menganggap itu adalah sedekah. Yang ketiga adalah memberikan waktu. Nah. Baik Mas Ul. Karena kalau negatifnya sendiri kan karena menuntut itu kan sebenarnya katanya dari meminta secara keras gitu kan. Kayaknya kalau menuntut kayaknya pengadilan banget. Iya ya kan? gitu. Terus kayak setengah hati memaksakan gitu ya Ustaz. Ya, tapi Siap. kan bisa jadi seseorang menuntut anaknya supaya rajin belajar. Oh iya benar. Udah Ustaz nanti ada yang yuk lagi. Udah. Oke, baik. Baik kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah ya. Kalau dari pembahasan mengenai menuntut dan meminta ini memang keseharian banget ya jamaah ya. Makanya kita penting banget belajar apalagi kalau misalnya ada lagi nih. Pembahasannya adalah kalau misalnya segala tuntutan yang dilakukan bisa jadi karena seseorang itu tidak merasa cukup dengan yang dimiliki atau diberikan. Nah kalau misalnya supaya kita tidak menuntut atau meminta, Habib Usman ada nggak sih amalan dan doa-doanya Habib supaya kita menjadi lebih baik, lancar gitu sebenarnya Ada Habib dong Usman. pastinya. Mohon penjelasannya Habib Ya Usman. khair afwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia yang pintar karena keilmuannya, yang selalu mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengerti dan memahami makna qanaah, merasa cukup atas nikmat yang Allah taala berikan. Ia tidak tamak kepada hartanya, dia tidak tamak kepada harta orang lain, dia tidak sirik kepada tetangganya. Itu tetangga baru beli motor, baru beli mobil, ya kan? Aduh, kenapa dia yang dikasih bukan saya? Ustaz Maulana baru beli jam, ya kan misalkan. Nah kan intinya kan seperti itu. Gak perlu sirik sama apa yang dia punya orang lain, gak perlu tamak, gak perlu serakah. Selalu ridho atas ketetapan Allah. Alhamdulillah ya Allah dia dikasih, saya dapat sedikit, alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Ini adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dia yakin pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik, dan dia manusia yang beruntung yang mendapatkan segala sesuatunya dan menerima segala sesuatunya. Entah dirinya alhamdulillah, keluarganya dapat alhamdulillah, saudaranya dapat alhamdulillah, temannya dapat alhamdulillah. Yakni dia tidak merasa, oh kenapa sih dia dapat, harusnya saya nih yang dapat. Enggak begitu, inilah bentuk qanaah. Lihatlah ke bawah, jangan selalu lihat ke atas. Maka kita tidak akan meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah sangat besar kepada kita. Bersyukur, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Inilah mereka yang pintar. Kaya itu bukanlah yang banyak hartanya, tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup atas pemberiannya Allah. Cukup alhamdulillah, yakfi ya Allah, ini berkah. Dan kalau sudah kaya, dia harus bertakwa kepada Allah. Karena kalau sudah bertakwa, tentu ibadahnya rajin, sholatnya rajin, dia dekat kepada Allah, zakatnya pun lancar, cari makanannya makanan yang halal, yang berkah, dan juga apa? Dan manusia tersebut pasti akan menjadi lebih baik lagi dan selalu lebih baik lagi. Karena apa? Mengharapkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih amalannya? Ya Allah, anugerahkanlah kami sifat yang mulia ini. Semoga kami ya Allah menjadi hamba yang qanaah, yang kaya hati, yaitu dianugerahi hati yang selalu merasa cukup. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afaf wal ghina. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat, yakni sifat yang afaf, dijauhkan dari yang tidak halal dan menahan dirinya dari yang gina, kaya hati yang selalu merasa cukup, tidak butuh harta yang ada di tangan orang lain. Huda, petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk sebaik-baiknya petunjuk sehingga mendatangkan keberkahan. Ini adalah satu nikmat. Diamalkan setiap kapan? Diamalkan setiap habis sholat. Baca 11 kali. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami menjadi manusia yang dijauhkan daripada mencari barang-barang yang haram, cari yang halal, bisa menahan diri kita daripada kemaksiatan, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Dan merasa ya Allah kaya hati, gak sirik kepada orang lain, gak sirik sama saudara, sama tetangga, sama teman sekantornya atau apapun. Itu semua kehendak Allah. Karena apa? Rizki sudah Allah yang atur, gak akan ketukar. Inilah mereka yang kaya hatinya. Yang apa? Yang dimana dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang hebat adalah mereka yang merasa cukup atas pemberiannya Allah dan yakin besok semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kita selalu berharap kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Habib Usman, terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, ini penting sekali. Abis ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.